Om Swastiastu, perkenalkan saya Kadek Krisna Darmawan dengan NIM 191301740 selaku kelompok penyaji yang membahas materi mengenai bunga pasti dan bunga biasa, lalu waktu yang tepat dan waktu perkiraan. Baik, kita akan lanjut saja ke dalam materinya. Untuk materi yang pertama yang kita akan membahas mengenai bunga. Bunga yang dimaksud ini merupakan bunga yang berkaitan dengan keuangan. Jadi bunga dibagi menjadi dua bagian, yaitu bunga pasti dan juga bunga biasa. Kita yang pertama akan membahas mengenai bunga pasti. Bunga pasti merupakan bunga yang dihitung ketika pembagiannya adalah 365 atau 366 hari. Mengapa demikian? Karena hari yang dihitung menurut hari yang sebenarnya dari seluruh jumlah hari yang terdapat pada kalender. Lalu kita akan membahas mengenai bunga biasa. Bunga biasa merupakan bunga yang dihitung menggunakan pembaginya yaitu 360 hari karena dalam satu tahunnya itu dianggap bahwa tiap bulan terdapat 30 hari. Baik, kita akan lanjut ke bagian contoh soal. Baik, untuk soalnya sendiri adalah tentukanlah bunga pasti dan juga bunga biasa dari peminjaman $300 selama 60 hari jika suku bunganya adalah 15%. Baik, untuk penyelesaiannya sendiri yang dapat kita ketahui yaitu peminjamannya adalah $300, lalu dengan suku bunganya adalah 15% dan jangka waktunya adalah 60 hari. Nah, dengan mengaplikasikan rumus bunga tunggal, maka didapatkanlah sebagai berikut. I sama dengan P dikali R dikali T, sehingga dapat diperoleh bahwa yang akan pertama kita cari adalah bunga biasa. Jadi sama dengan $300 dikali 15 dibagi 100 dikalikan 60 dibagikan 360. Jadi hasilnya adalah $7,50. Jadi yang selanjutnya kita akan mencari dari bunga pastinya. I sama dengan $300 dikali 15 dibagi 100 dikalikan 60 dibagi 365. Jadi hasilnya adalah $7,40. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung jumlah hari antar tanggal di dalam kalender. Jadi kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode yang tepat dengan menambahkan jumlah dari hari setiap bulannya selama masa peminjaman, tidak termasuk dengan hari pertama, tetapi menambahkan di akhir. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan metode perkiraan, di mana diasumsikan bahwa dalam seluruh bulan terdapat 30 hari penuh di dalamnya. Kemudian, angka tersebut ditambahkan dengan jumlah hari yang terdapat dalam jangka waktu peminjaman. Baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Jadi untuk soalnya sendiri, untuk menghitung waktu yang tepat dan waktu perkiraan antara 14 April sampai dengan 19 Agustus. Jadi kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi untuk menghitung waktu yang tepat dan waktu perkiraan antara tanggal 14 April sampai 19 Agustus sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggunakan cara waktu yang tepat dengan menggunakan sebuah tabel. Jadi 14 April merupakan sebuah hari di bulan April. Jadi untuk satu bulan April terdapat 16 hari yang tersisa dengan mengurangi 30 dikurangi 14. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya akan menyesuaikan dengan hari-hari yang terdapat di kalender. Nah, untuk di bulan Agustus sendiri, mengapa 19? Karena batas akhirnya merupakan tanggal 19 Agustus sehingga memiliki nilai 19. Jadi akan kita jumlahkan dari bulan April hingga bulan Agustus, yaitu 127 hari. Jadi waktu yang tepat adalah 127 hari.
Untuk yang selanjutnya kita akan mencari dengan waktu perkiraan. Jadi untuk menghitung waktu perkiraan dapat menghitung angka dari bulan mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Nah, dalam yang telah disebutkan tadi, jika menggunakan metode perkiraan, dalam satu bulan tersebut adalah 30 hari. Jadi dari bulan April hingga bulan Agustus memiliki selisih 4 bulan, sehingga 4 dikalikan 30 hari sama dengan 120 hari. Untuk menghitung hasilnya, kita dapat menambahkan 5 hari dari tanggal 14 Agustus hingga tanggal 19 Agustus. Mengapa demikian? Karena yang kita tambahkan yaitu 120 hari merupakan titik awalnya merupakan dari tanggal 14. Nah, tanggal 14 ini jika ditambahkan 4 bulan merupakan tanggal 14 Agustus. Sehingga agar batas akhirnya merupakan 19 Agustus, jadi dibutuhkan 5 hari lagi. Maka hasil akhirnya merupakan untuk waktu perkiraan adalah 125 hari. Jadi kesimpulannya, bunga pasti merupakan bunga yang dihitung ketika pembaginya adalah 365 atau 366 hari. Karena hari dihitung menyesuaikan dengan apa yang terdapat di dalam kalender. Lalu bunga biasa merupakan bunga yang dihitung dengan menggunakan pembaginya adalah 360 hari. Dengan dianggap dalam satu bulannya tersebut adalah 30 hari. Karena kita memiliki bunga pasti dan bunga biasa, dan waktu yang tepat dan waktu yang perkiraan, ada 4 cara untuk menghitung bunga tunggal, yaitu yang pertama bunga biasa dan waktu yang tepat atau Bankers Rule, yang kedua bunga pasti dan waktu yang tepat, yang ketiga bunga biasa dan waktu perkiraan, lalu yang keempat bunga pasti dan waktu perkiraan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.